Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Irfan Maulana dengan NIM 22552011284. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas professional development yang diampu oleh Bapak Jack Febrian Rusdi STMT. Dan sekarang saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Teknologi Bandung. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara terkait topik kecerdasan emosi, manajemen stres, dan goal setting dalam dunia kerja. Terima kasih sebelumnya kepada narasumber sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik, kita mulai dari topik pertama tentang kecerdasan emosi. Nah, di dunia kerja kan kita sering ketemu banyak orang nih. Betul. Jadi penting juga buat bisa ngatur emosi. Nah, pertama boleh dijelasin dulu Pak, sekarang Bapak bekerja sebagai apa dan tugas sehari-harinya apa aja? Keseharian saya sebagai security, ya tugas saya untuk mengamankan area wilayah pabrik yang tempat saya jaga. Kalau di tempat kerja nih saat ini Bapak sering merasa marah gak? Kesel atau nggak nyaman? Nah, biasanya dari emosi tersebut itu gimana cara Bapak untuk menyadarinya dan apa sih yang Bapak lakuin supaya emosi itu nggak berlebihan? Ya kalau masalah emosi sering aja Pak, itu hampir tiap hari ya. Terutama saya mengatasi emosi itu ya entah dari kelalaian karyawan, terus juga kita kan sebagai security suka ada tekanan-tekanan dari atasan kita. Saya menghadapi rasa emosi ya sebisa-bisa mungkin Pak, saya harus bisa. Karena kalau nggak bisa nahan emosi, saya kemungkinan ya nggak bisa kerja gitu aja Pak. Nah, gimana cara Bapak untuk meredakan emosi itu agar nggak berlebihan? Ya paling saya kalau misalkan emosi tak gitu ya, udah aja saya langsung ke belakang pos, saya tarik nafas ya antara 4 menit 5 menit lah gitu. Jadi break dulu ya? Ya break aja dulu, break dari Kayak, pekerjaan sebentar gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga Pak. Nah, menurut Bapak apa saja sih yang paling sering membuat Bapak itu emosi naik di tempat kerja? Apakah dari diri sendiri atau dari orang lain? Ya kebanyakan dari diri orang lain lah Pak. Contohnya? Terutama kalau kayak saya kan di wilayah industri ya. Ya kebanyakan sih dari karyawan Pak. Karyawan. Entah itu karyawan itu keterlambatan datang kerja, kurang disiplin gitu dalam cara berpakaian. Intinya begitu Pak. Kita lanjut ke materi yang kedua ya. Nah, kita lanjut ke topik yang kedua yaitu tentang stres kerja. Dalam pekerjaan itu pasti ada aja kan tekanan gitu. Nah, jadi penting juga nih tahu cara mengatasinya nih. Pertanyaan saya Pak, apakah Bapak pernah mengalami stres karena pekerjaan? Nah, kalau pernah, biasanya itu terjadi karena apa? Mengalami stres pekerjaan sering Pak. Terutama setiap kita kerja juga selalu stres. Selalu stres. Ya saya paling untuk mengatasi stres. Ya sedikitnya saya ada olahraganya. Olahraga. Ya betul. Nah dari olahraga apa aja, yang penting sesuai dengan usia saya lah. Ya, gitu. Biar nggak terlalu jenuh. Ya biar nggak terlalu jenuh gitu loh Pak. Oke, pertanyaan kedua nih, saat Bapak sedang stres, nah biasanya tanda-tandanya itu kayak gimana? Misalnya dari pikiran, perasaan, atau kondisi tubuh. Kondisi tubuh betul. Kadang-kadang melemah, kadang-kadang kayak gimana ya? Kayak kalau disebutin apa namanya ya?
Nafas lah gitu Pak, Ya, pas gitu lah. jadi kayak ada penurunan berat badan kayak gitu. Bukan, justru berat badan malah tambah Pak kalau stres Pak, kalau Oh, seumuran gitu. saya itu. Soalnya saya udah usia di atas 40 tahun. Oh iya, iya. Nah, kalau udah merasa stres nih, apa sih yang biasanya Bapak lakuin supaya bisa kembali tenang dan tetap bekerja dengan baik? Ya dari pola makan juga bisa Pak. Pola makan kayak Pola gimana? makan saya, mungkin saya harus mengurangi yang berlemak, Ya, dan saya harus banyak mengkonsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran. oh, itu bisa lebih tenang. Betul Pak. Terutama banyakin aja minum air putih lah gitu. Oh iya. Sekarang kita lanjut ke goal setting Pak, atau tujuan dalam karir. Oke. Oke, yang pertama nih, gimana sih cara Bapak menentukan tujuan dalam pekerjaan atau karir? Tujuan pekerjaan atau karir, kita sebenarnya kalau masalah karir Pak, yang namanya kerja security nggak ada karir sih Pak. Kalau ada karir ya. Nggak ada karir, kita paling lurus-lurus aja. Yang penting kita kerja, dapat gaji untuk menghidupi keluarga, anak istri, udah cukup segitu. Kita nggak bertele-tele kita harus jadi, intinya harus beginilah, harus begitu lah. Jadi ngikutin Ngikutin alur aja lah gitu loh Pak. Sekarang Bapak sebagai kepala security, Betul. ya. Kayak yang kedua, apakah Bapak biasanya membuat target jangka pendek atau jangka panjang? Kalau iya, gimana cara menentukannya? Nggak ada target Pak. Nggak ada target. Nggak ada target, nggak ada. Dari awal Nggak ada. security, Nggak ada. nggak ada. Yang penting kita kerja bagus, terus enak juga di pekerjaan, nyaman, tentram, itu aja sih Pak. Itu aja. Jadi dari awalnya security biasa, jadi Landro gitu loh Pak, atau chip gitu. kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke. Nah, menurut Bapak, apa sih yang paling penting supaya seseorang itu bisa mencapai tujuan dan tidak mudah menyerah dalam pekerjaan? Nah, di situ perlunya kita untuk kerjasama tim gitu loh maksudnya. Ya, Misalkan security ada 4 orang, atau 5 orang, ya. atau 3 orang lah minimal gitu loh Pak. Kita harus bisa kerjasama, ya intinya nggak boleh yang namanya baper atau apa, Ya. atau kalau kata orang Sunda mah pundungan lah gitu ya, nggak boleh. Biar nggak gampang nyerah gitu. Nah begitu lah Pak, begitu lah. Biar nanti lancar gitu. Ya yang lancar, kita bisa mengkondisikan di wilayah area itu seperti itu aja. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang sudah Bapak berikan. Ya, sama-sama. Semoga dari wawancara ini kita bisa belajar tentang pentingnya mengatur emosi, mengelola stres, dan menentukan tujuan dalam pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.